Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah proses produksi Bapak Profesor M. Sayuti. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja saya. Saya yang bernama Muhammad Laganmani dengan NIM 2001301355 dengan judul materi yaitu proses kerja mesin bubut. 1. Pengertian mesin bubut. Mesin bubut adalah proses pembentukan benda kerja dengan menggunakan mesin bubut. Mesin bubut adalah perkakas untuk membentuk benda kerja dengan gerak utama berputar. Gerakan berputar inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan oleh alat potong ataupun tool terhadap benda kerja. Dengan demikian, prinsip kerja dari mesin bubut adalah gerak potong yang dilakukan oleh benda yang kerja berputar ataupun bergerak rotasi, dengan gerak makan oleh pahat yang bergerak translasi dan dihantarkan pada benda kerja. Mesin bubut digunakan untuk mengerjakan bidang-bidang silindris luar dan dalam, atau membubut lurus dan mengembar bidang rata atau membubut rata, bidang tirus atau kerucut, bentuk lengkung atau bola, dan membubut ulir. Berikut gambar gerakan pada proses pembubutan. 2. Proses kerja dan bentuk dasar benda kerja yang dapat dikerjakan mesin bubut. Prinsip kerja mesin bubut adalah 1. Benda kerja berputar pada sumbunya. 2. Gerakan alat potong. Gerakan alat potong terdiri dari 2, yaitu 1. Alat potong bergerak sejajar sumbu utama disebut pembubutan memanjang. B. Alat potong bergerak tegak lurus terhadap sumbu utama disebut pembubutan muka. Alat potong bergerak bersudut terhadap sumbu utama disebut pembubutan konis atau pembubutan tirus. Bentuk dasar benda kerja yang dapat dikerjakan mesin bubut antara lain 1. Bentuk poros ataupun lubang silindris. 2. Bentuk permukaan rata. 3. Bentuk tirus ataupun konis luar. 4. Bentuk tirus ataupun konis dalam. 5. Bentuk bulat ataupun profil. 6. Bentuk ulir luar. 7. Bentuk ulir dalam. 8. Bentuk alur dalam. 3. Dasar operasi berbagai pengerjaan pembubutan. 1. Laju pemakaian ataupun feed rate merupakan jarak gerakan mata potong saat memotong benda kerja sepanjang bidang potong setiap kali putaran spindle, milimeter ataupun foot, ataupun inci ataupun foot. 2. Kedalaman pemotongan ataupun depth of cut merupakan kedalaman mata potong yang menembus benda kerja sekali pemotongan dengan ukuran milimeter ataupun inci. 3. Kecepatan putar atau speed merupakan besar putaran spindle tempat benda kerja yang diletakkan mengalami proses pemotongan ataupun RPM. 4. Kecepatan pemotongan merupakan besar rata-rata pada mata pahat yang bergerak memotong dari titik awal pemotongan hingga selesai dan menggunakan ukuran yaitu meter per menit. 5. Kecepatan penghasilan gram ataupun rate of metal removal merupakan volume logam dari benda kerja yang dipotong dengan ukuran waktu milimeter kubik per menit atau inci kubik per menit. Nah, pada bagian ini akan jelaskan berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan mesin bubut. Di antaranya yaitu 1. Membubut lurus. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk membubut lurus seperti ditunjukkan pada gambar di bawah tersebut. Pembubutan memanjang ataupun sejajar benda kerja untuk mendapatkan ukuran diameter benda kerja yang dikehendaki. Kedua, pembubutan permukaan rata atau facing, yaitu meratakan permukaan pada bidang diameter benda kerja untuk menghasilkan pembubutan permukaan datar pada benda kerja. Berikut gambar dari proses membubut lurus. Nomor 2. Membubut eksentris. Eksentrik merupakan sebuah poros yang mempunyai kedudukan senter ataupun garis tengah diameter yang berbeda posisi ataupun tergeser.
Pada pembubutan ini dapat dilakukan dengan cara menggeser posisi pencekaman benda kerja sejauh ukuran yang diminta dengan alat cekam 4-jaw chuck independent, atau bisa juga dengan metode penjepitan between center dengan catatan lubang center sudah dibuat ekstrenik. Berikut gambar membubut eksentris. Yang ketiga, membubut alur. Untuk membubut alur atau membubut celah dengan lebar dan kedalaman tertentu, digunakan pahat membubut ulir. Pembubutan alur bertujuan untuk membuat pembebas pada proses penguluran atau bisa juga untuk tempat pemasangan snap ring. Pembubutan alur dapat dilakukan pada diameter luar dan dalam. Berikut gambar proses membubut alur. Nah, nomor 4. Memotong benda kerja. Untuk memotong benda kerja digunakan pahat pengalur dengan penyayat sangat ramping, tetapi hal ini jarang dilakukan karena pahat yang digunakan untuk memotong akan mudah patah. Nah, berikut gambar proses dari memotong benda kerja. Yang kelima itu mengebor. Pembubutan ini digunakan untuk pembuatan lubang pada benda kerja. Mata bor dipasang pada dudukan yang tersedia pada senter kepala lepas dan digerakkan maju atau langkah pemakanan sama dengan kedalaman lubang menggunakan roda pemutar eretan yang ada pada senter kepala lepas. Nah, berikut gambar proses mengebor. Nah, yang keenam itu membubut profil. Pembubutan ini menghasilkan berbagai macam bentuk profil produk. Proses pembuatan dapat dilakukan secara manual, menggerakkan aratan secara bersamaan ataupun simultan, atau dapat juga menggunakan pahat profil yang dibentuk sesuai dengan bentuk profil yang diinginkan. Nah, berikut gambar proses dari membubut profil. Nah, nomor yang 7 itu membubut dalam ataupun boring. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Nah, proses kerja pembubutan dalam pada dasarnya sama dengan membobot rata, namun dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubang menggunakan mata bor. Nah, berikut gambar proses dari membobot dalam ataupun boring. Yang ke-8 itu ada mengkartel ataupun knurling. Kartel atau knurling adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar tidak licin. Pengkartelan dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa roda kartel yang bertukaran standar. Roda kartel tersebut dipasang pada touchpad dan kedudukan diatur setinggi senter benda kerja. Nah, pada proses tersebut terdapat gambar, yaitu gambar proses mengkartel knurling. Selanjutnya yang terakhir yaitu membubut ulir. Membubut ulir adalah suatu garis atau ulir ataupun profil yang dibuat melingkar pada suatu poros dengan ukuran tertentu, melilit pada silinder yang mempunyai sudut skisar ataupun uliran tertentu. Berdasarkan bentuk profil alurnya, maka ulir dikategorikan menjadi ulir segitiga, ulir segi empat, ulir trapesium, ulir butterus, dan ulir bulat. Nah, berikut proses dari membubut ulir. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.